Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan yaitu mengenai komponen struktur. Yang kedua adalah batang desak. Ya, batang tarik sudah, kemudian batang desak. Sekali lagi, batang desak kalau di rangka batang itu, kalau bebannya ke bawah itu di sisi di batang-batang yang di atas itu menderita tekan atau desak. Nah, cara pada batang desak ini berbeda dengan batang tarik. Walaupun tegangannya sama, tegangan sama dengan gaya dibagi luas menampang, tapi proses perhitungannya berbeda. Batang desak itu kalau batang tarik ya, itu yang menjadi perhatian adalah adanya perlemahan. Ya, karena lubang-lubang alat sambung, lubang baut misalkan. Tetapi kalau batang desak itu yang jadi perhatian utama adalah kemungkinan batang tertekuk. Ya, batang tertekuk kemungkinannya. Anda bisa bayangkan misalkan lidi yang panjang itu Anda tusukkan, pasti dia akan melengkung atau tertekuk. Tapi kalau lidinya itu Anda potong pendek sekali, Anda tusukkan, ya masuk gitu. Jadi itu gambarannya. Jadi kalau batangnya ukurannya sama, tapi yang satu jauh lebih panjang, yang satu pendek, maka kemampuan memikul beban itu lebih besar yang pendek, karena yang panjang itu ada beban juga akibat tekuk. Yang kedua, bahwa akibat lubang itu diabaikan, jadi dianggap nggak ada lubang. Ya, jadi tidak ada F neto, F bruto nggak ada. Jadi dianggap tidak ada lubang, walaupun ada lubang. Nah, karena gini, ini kita dimensinya belum tahu, tetapi kita harus tahu pengaruh tekuknya seberapa. Nah, tekuk itu tergantung dari kelangsingan. Langsing itu Anda bisa bayangkan ya, kalau misalkan orang yang kecil tapi tinggi itu kan kelihatan langsing, tapi pendek tapi lagi gemuk itu ya tidak langsing yang jelas. Maksudnya itu, jadi dimensi ketika kita menentukan faktor tekuknya, kemudian tertekuk itu dimensinya harus sudah tahu, padahal kita belum nyari, belum ketemu, sehingga tidak bisa, jadi muter saja. Sehingga kemudian Pak Euler ini mengadakan eksperimen ya, jadi ini dasarnya eksperimen, maka ditemukan formula seperti itu. P tekuk ya, P tekuk itu ya gaya tekannya itu adalah P kuadrat kali E kali I minimum dibagi N kali L tekuk pangkat 2. Sementara kalau dibalik, jadi I minimum taruh sini, maka I minimum sama dengan N kali P tekuk kali L tekuk pangkat 2 dibagi Pi kuadrat E. E adalah modulus kenyal. Modulus kenyal itu ada di daftar 1 PKKI. Di atasnya tegangan izin, itu modulus kenyal. Kemudian I adalah momen inersia. Tapi di sini momen inersia minimum, jadi beda dengan balok lentur nanti. Jadi ini justru momen inersianya itu, kalau yang lalu ya saya sebut untuk balok lentur 1/12 B pangkat 3, kalau ini I minimumnya adalah 1/12 B pangkat 3H. Dibalik, yang pangkat 3 adalah yang kecil. LTK adalah panjang tekuk. Panjang tekuk tadi seperti apa? Kita lihat nanti. N angka aman ya, itu tinggal masukkan saja. Nah, kemudian ini tegangan tekuk izin sema tekuk adalah fungsi nilai banding langsing lambda. Nilai banding lambda adalah nilai banding langsing lambda. Lambda itu tergantung dari ukuran atau dimensi B, padahal B nya belum tahu sekali lagi. Ya, lambda adalah panjang tekuk dibagi
jari-jari inersia minimum. I kecil minimum. I minimum, jadi inersia minimum adalah akar dari momen inersia minimum dibagi F. F-nya F bruto, jadi F total, F bruto. Jari-jari inersia minimum. Nah, kemudian panjang tekuk, L tekuk, tergantung dari panjang batang dan juga sifat ujung-ujungnya. Jadi nanti kita lihat ujungnya seperti apa. Jadi beda-beda. Walaupun panjangnya batang sama, tapi panjang tekuknya berbeda-beda. Nah ini ada 3 macam paling tidak, yaitu bahwa ujung-ujungnya itu sendi. Ya, ujung-ujung batang merupakan sendi yang A ini, maka panjang tekuknya, L tekuknya adalah sama dengan L. Jadi kalau ini L, panjang tekuknya ya L, kalau ini sendi-sendi. Kalau ini jepit, ini bebas, ini panjang tekuknya adalah 2 kalinya L. Jadi ini kalau L, panjang tekuknya ini lebih panjang. Kemudian untuk yang satu jepit, yang satu sendi, maka panjang tekuknya setelah setengah L akar 2. Nah, gini, untuk rangka batang itu salah satu syaratnya adalah bahwa titik-titik buhul, titik sambungan itu dianggap sebagai sendi, walaupun sebenarnya tidak, tapi dianggap sebagai sendi. Makanya kalau batang tarik, batang tekan kita itu, batang tekan terutama ya, karena ada syarat itu dari suatu rangka batang, maka ujung-ujungnya itu adalah sendi. Nanti kebanyakan yang kita bahas ya sendi ini, karena bagian dari rangka batang. Ya, jadi itu. Kemudian tadi ini saya pasang lagi menurut Euler tadi ya. Ini minimum adalah sekian. Kemudian dimasukkan angka-angka khusus. Jadi pi Anda akan tahu pi adalah 22/7. Pangkat 2 itu dibulatkan 10. Kemudian n itu adalah angka aman. Misalkan dimasukkan di sini, contoh di dalam urean ini dianggap sebagai 5. Maka kalau untuk kayu kelas kuat 1, kelas kuat 1 itu modulus elastisitanya adalah 125.000 kg per cm persegi. Ya, kelas kuat 2 100.000, kelas kuat 3 80.000. Kalau nilai-nilai ini dimasukkan rumus ini, ya, maka akan ketemu untuk kayu kelas kuat 1 I minimum adalah 40 kali P tekuk kali L tekuk pangkat 2. Untuk kelas kuat 2 50 I minimumnya P tekuk kali L tekuk pangkat 2. Kemudian kelas kuat 3 I minimumnya adalah 60 kali P tekuk kali L tekuk pangkat 2. Jadi angkanya bisa bagus ini 40, 50, 60. Kelas kuat 1, kelas kuat 2, kelas kuat 3. Dengan catatan satuannya ini agak beda, jadi tidak selevel. P-nya dalam ton, harus dalam ton masukannya ini, bukan dalam kilogram ton. Panjang tekuknya dalam meter, bukan dalam senti, tetapi I minimumnya adalah dalam sentimeter pangkat 4. Jadi ini ton, meter, ini sentimeter pangkat 4. Jadi tidak selevel ini. Nah, karena tidak ini mungkin ketemunya bisa bagus seperti ini. Mungkin itu, saya belum pernah ngecek betul. Nah, jadi itu. Nah, untuk seperti yang saya sampaikan tadi, untuk balok persegi panjang, maka I minimumnya kalau balok lentur itu seperti 12 BH pangkat 3, tapi kalau batang tekan atau kolom, ya tiang kolom, itu I minimumnya adalah 1/12 B pangkat 3 H. Kemudian untuk balok bulat dengan diameter D, maka I minimumnya sama ini, karena bulat arah mana saja sama, 1/64 pi D pangkat 4. Ya, jadi itu. Jadi sebetulnya kalau kita merencanakan batang tekan atau kolom, misalkan memikul desak tekan, maka sebetulnya dimensi atau bentuk
penampang yang paling hemat itu adalah lingkaran, karena momen inersianya kemana saja sama. Setelah lingkaran adalah persegi, B dan H-nya sama. Kalau ini B dan H-nya beda ya, B dan H-nya sama, itu bisa lebih lebih hemat dibanding bentuk yang persegi panjang. Kalau hanya memikul desak saja, tapi sering bahwa batang tekan itu untuk kolom khususnya itu selain memikul desak itu juga memikul momen. Nah, ini yang membuat sehingga kolom itu tidak persegi tapi persegi panjang. Jadi momennya ke arah sana. Ya, ke arah sana. Ya, itu. Kemudian nah, ini kontrol tegangan. Jadi di awal tadi, di rumus tadi tidak menyangkut tegangan sama sekali, tegangan desak, tegangan izin tekan tidak disinggung, sehingga harus kontrol ini. Ya, kontrolnya ada dua macam. Ya. Untuk menghindari bahaya tekuk, maka gaya desak dikalikan dengan faktor tekuk. Nanti kita lihat di daftar 3. Daftar 3 itu, nah ini daftar 3, ini judulnya. Daftar 3 faktor tekuk dan tegangan tekuk yang diperkenankan untuk batang tekan. Jadi kalau kita sudah bisa menentukan lambdanya, lambda tadi adalah L tekuk dibagi I kecil minimum. Kalau ketemu misalkan ketemu 20, maka faktor tekuknya omega, faktor tekuk 1,15. Tegangan tekuk izinnya kalau kayu kelas kuat 1 113 kg cm persegi, kalau kelas kuat 2 74 kg per cm persegi. Nanti dicontoh akan kita lihat ya lebih jelas lagi. Ada dua cara ini, bahwa tegangan yang terjadi tekan itu P kali omega dibagi F bruto, tidak boleh lebih dari tegangan desak sejajar izin. Ini daftar 2 kalau yang ini dari daftar 2, sedangkan yang ini dari daftar 3, tapi omeganya tetap daftar 3, lambdanya di daftar 3 tetap ya daftar 3. Yang kedua itu P dibagi F bruto saja, tetapi batasnya bukan tegangan desak sejajar dari daftar 2, tetapi tegangan tekuk izin dari daftar 3. Ya, saya kira itu. Jadi bedanya di situ, bahwa kalau ini kalau sudah, jadi kita lihat contohnya saja untuk batang desak. Ini misalnya diketahui ini batang desak dengan penampang persegi, jadi sudah diketahui penampangnya persegi itu B dan H-nya sama, panjangnya 3 meter, memikul gaya 10 ton, ujung-ujungnya sendi. Nah, ujung-ujungnya sendi berarti L tekuk sama dengan L-nya ini. Berapa lebar balok B? Ya, B-nya ditanyakan, H-nya, B dan H dan sama tadi persegi. Jika tegangan desak sejajar izinnya 85 kg per cm persegi, ini kelas kuat 2. Kelas kuat 2 85 kg per cm persegi. Ini daftar 2, kayu kelas kuat 2. Kemudian beta sama dengan gamma sama dengan 1, artinya konstruksinya terlindung, bebannya permanen atau beban tetap, beban permanen. Jadi beta dan gammanya 1. Ya, tadi ini kelas kuat 2. Coba kita kembali ke sini. Kelas kuat 2. Nah, ini kelas kuat 2 itu I minimum adalah 50 P tekuk kali L tekuk pangkat 2. Ya, kita masukkan di situ. Nah, ini I minimum adalah 50 kali P tekuk kali L tekuk pangkat 2.
50, P tekuknya 10 ton, bentak panjangnya 3 meter, masuk 3 meter pangkat 2. Terus kok B pangkat 4 ini 1/12 B pangkat 4 sebetulnya adalah 1/12 B pangkat 3 H, karena hanya sama dengan B maka B nya pangkat 4 gitu. Jadi minimumnya adalah ini 1/12 B pangkat 4 dimasukkan di sini, sehingga B pangkat 4 sekian atau 54 juta, sehingga akar pangkat 4 dari 54 juta ketemu B nya 15,2 cm. Kemudian di contoh ini dibulatkan 16 cm. Nah ini belum bisa, artinya diambil kesimpulan 16, B nya harus dikontrol dulu ya, ini dikontrol dulu di sini. Tadi ini ya kontrolnya begini, jadi I minimum akar dari I minimum per F. Tadi saya sampaikan bahwa yang biasa, yang normal, kalau B dan H nya tidak sama, I minimum adalah 1/12 B pangkat 3 H. Kemudian F nya luas penambang B kali H, dicoret, ini hanya hilang, B nya pangkat 2, jadi ketemunya ini adalah minimum adalah 0,289 B kurang ini ketemunya ini. Nah ini I minimum adalah 0,289 B ya, masukkan saja B nya 16 sehingga ketemu 4,6 cm. Maka lambda adalah L tekuk dibagi I kecil minimum 300 dibagi 4,6 cm, jadi hilang satuannya jadi 64. Lambda 64. Kita lihat daftar 3 PKKI 64 ini ya, saya sedikit. Nah ini 64, maka geser ke kanan itu adalah omega 1,74. Kemudian kayu kelas kuat 2, kolom ke 1, 2, 3, 4, kolom 1, 2, 3, 4, ini 1,74 jadi geser 64, omeganya 1,74, tegangan tekuk isinya adalah 49 ya, ingat 49. Kita balik ke contoh tadi ya, 64, maka dari PT saudara 3 omeganya 1,74, sehingga nah ini tegangan desaknya P kali omega tadi kan dibagi F bruto, P nya 10.000 karena satuannya kilogram per cm persegi, ini dalam kilogram 10.000 kali 1,74 dibagi luas penambangnya tadi kan ketemu 16, B nya hanya berarti sama, berarti 16 kali 16 ketemunya 68 kg per cm persegi, tidak boleh lebih dari tegangan IC-nya 85 tadi. Tegangan IC-nya ini 85 kali beta kali gamma 1 kali 1 jadi 85. Daftar 2 kelas kuat 2, jadi lebih kecil. Kalau lebih besar bagaimana Pak? Ya kalau lebih besar ya harus dimensinya dirubah dalam arti harus kurang besar itu gitu ya, begitu. Ini sudah lebih kecil jadi oke. Atau dikontrol dengan yang ini tadi, yang kedua tadi di sini ya, ini tadi kontrol. Nah yang kedua ini sigma sama dengan P dibagi F bruto, tidak boleh lebih besar dari tegangan tekuk izin. Maka kembali ke sini tadi dari daftar PKKI lambda 64, maka tadi kan dalam lambda 64 maka tegangan tekuk isinya 49. Saya ulangi, ini 64, ini 174, tegangan tekuknya 49 kg per cm persegi ya. Oke, maka P per F bruto 10.000 dibagi 256 itu 16 kali 16 ya, 16 kali 16 jadi sama dengan 39,06 kg per cm persegi, lebih kecil dari 49 kg per cm persegi ya. Tadi kan
daftar 3, untuk lambda 64 kan 49 ya, sehingga oke, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa saya ditulis ini. Jadi kesimpulannya bahwa dimensi batang tekannya adalah 16. Nulisnya dimensinya 16 garis miring 16. Ya. Ya, jadi itu contohnya. Tinggal nanti tugasnya yang belum menyusul tugasnya. Ya, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.